Selamat siang. Topik kali ini membahas tentang rencana strategi atau strategic planning. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, School of Business and Management, Universitas Jepang, Surabaya. Pokok bahasan, pendahuluan, definisi tentang rencana strategi, 8 tahapan rencana strategi, model manajemen strategi, ringkasan, soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat yang pertama menjelaskan tentang pengertian rencana strategi, yang kedua menjelaskan tentang 8 tahapan rencana strategi, yang ketiga menjelaskan tentang model manajemen strategi, yang keempat menjelaskan tentang aplikasi rencana strategi. Pentingnya rencana strategi, yang pertama, perlunya suatu organisasi atau perusahaan harus menyusun strategic planning, rencana yang direncanakan untuk jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Kedua, perlunya suatu perusahaan untuk menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perlunya suatu organisasi untuk merinci rencana strateginya agar dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, perlunya suatu organisasi menerapkan rencana strategi telah disusun. Proses manajemen strategi, konsep dasar, definisi manajemen strategi berkaitan dengan proses manajerial yang membentuk visi dan misi dari bisnis. Yang kedua, men-setting tujuan baik financial objektif maupun strategi objektif maupun economic value added dan market value added. Yang ketiga adalah membentuk suatu strategi, crafting strategi, plan and reactive strategy. Yang keempat, implementasi dan mengeksekusi strategi yang telah direncanakan. Kemudian berinisiasi untuk melakukan perbaikan di bidang visi, tujuan, strategi, dan pelaksanaan yang tepat guna di organisasi. Terminologi strategik ini merupakan the process of developing and maintaining strategic fit with the organization goal and capabilities and its thinking marketing opportunity. Tahapan perancangan rencana strategi adalah penetapan misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Purposes or mission, objective, strategy, policies, prosedur, rule, program, and budget. Dan tahapan tersebut adalah jenjang dan hierarki, disampaikan oleh Harold Kunz. Ini bentuk piramida yang terdiri dari beberapa tahapan. Ada purpose or mission, ada objektif, strategi, policy, baik mayor maupun minor, prosedur, rule, program, mayor maupun minor maupun supporting, dan budget. Ini salah satu pendekatan model proses manajemen strategi oleh Michael Heath. Di sini terlihat ada strategic formulation dan strategic implementation. Bisa menjadi dua, ada misi, ada goal. Di sini dimulai dengan pilihan strategi dengan memperhatikan SWOT analysis, yaitu external analysis dan internal analysis, yang terdiri dari strengths, weaknesses, opportunity, and threat. Dari
Dari sini kita menetapkan human resources need berkaitan tentang skill, behavior, and culture. Di tahapan yang berikutnya adalah implementasi strategi human resources practices, yaitu recruiting, training, performance management, labor relation, employee relation, job analysis, job design, selection, development, pay structure, incentive, and benefit. Nah, dari sini baru diperoleh human resources capability berkaitan KSA, knowledge, skill, and attitude, or ability. Juga human resources action, yaitu behavior and reason. Dari sini kita bisa menetapkan performance berkaitan productivity, output dibagi input atau efektivitas dibagi efisiensi, quality yaitu meet customer need, and profitability. Nah, dari sini akan kembali ke mission untuk berkaitan proses berikutnya. Pendekatan yang lain adalah Arthur Artenen, juga dipisah menjadi beberapa tahapan. Di sini ada lima tugas dari proses manajemen strategi, yaitu developing a strategic vision and business mission, kemudian setting objektif, kemudian di sini ada crafting strategi untuk achieve the objektif, kemudian melaksanakan dan mengeksekusi strategi yang telah dibuatnya, dan tugas yang kelima adalah mengevaluasi performance, memonitor perkembangan yang baru, dan melakukan adjustment, korektif, dan perbaikan di sini. Nah, di sini terjadi satu cycle yang bila diperlukan adalah improve, juga bila diperlukan revise, satu looping yang bisa kembali ke awal atau kembali ke task kedua, ketiga, atau yang keempat. Pendekatan yang lain dari Fred R. David juga ada perbedaan. Di sini ada 3 fase. Fase yang pertama adalah strategic formulation, kemudian strategic implementation, dan strategic evaluation. Pada formulasi strategi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu develop vision and mission, buat pernyataan berkaitan tentang pengembangan pernyataan visi dan misi perusahaan, kemudian juga melakukan external audit, juga internal audit, menetapkan tujuan jangka panjang, berikutnya melakukan evaluasi, dan memilih strategi yang sesuai. Kemudian tahap berikutnya adalah strategi implementasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu implement strategi dan memperhatikan isu-isu manajemen yang muncul. Yang kedua adalah implementasi strategi, juga berkaitan tentang marketing, implementasi bidang marketing, finance, accounting. Kemudian tahap yang terakhir adalah strategi evaluation, yaitu mengukur dan mengevaluasi performance. Teori yang lain yang dikembangkan adalah, yang pertama adalah menetapkan misi daripada company, kemudian men-setting, mengatur tujuan daripada perusahaan, kemudian merancang bisnis portfolio. Di sini adalah tingkat corporate level, dan di sisi yang lain adalah perencanaan pemasaran dan strategi fungsional yang lain. Di sini dikatakan sebagai bisnis unit dan produk di dan level pemasaran. Pendekatan yang lain adalah 8 langkah di dalam rencana strategi yang
disusun oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Ada 8 tahapan, yaitu visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran, dan prosedur. Dan ini bersifat hierarki. Juga ada pendekatan yang top down dan bottom up, serta ada bisa lakukan sebaran. Ada 2 tahapan di sini, implementasi strategi, yaitu program, anggaran, dan prosedur. Sedangkan yang di bagian yang lain adalah formulasi strategi, terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang dibuatnya. Nah, yang merancang siapa? Visi dan misi adalah top level management, sedangkan tujuan, strategi, dan kebijakan di tingkat middle level management, sedangkan di bagian program, anggaran, dan prosedur adalah lower level management. Apa arti visi? Visi adalah to realize the impossible dream, realisasi dari impian yang tidak mungkin. Misi adalah operasionalisasi visi. Tujuan adalah transformasi karakteristik atau sifat-sifat yang ada. Strategi adalah cara pelaksanaan untuk melaksanakan aksi dan aktivitas. Kebijakan adalah acuan pelaksanaan jangka pendek. Program adalah pelaksanaan aksi dan aktivitas. Anggaran adalah biaya pelaksanaan aksi dan aktivitas. Prosedur adalah urutan atau tahapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi dan aktivitas. Ini tadi disampaikan bahwa apa itu visi, vision adalah to realize the impossible dream, mission adalah reason for existence, objective is what result to accomplish by when, strategi adalah plan to achieve mission and objective, policy adalah broad guideline for decision making, program adalah activity needed to accomplish the plan, budget adalah cost of the program, dan prosedur adalah sequence of step needed to do job. Di bagian yang kedua tadi adalah formulasi strategi. Bagian yang pertama adalah formulasi strategi, yaitu mendefinisikan vision. Apa itu strategi? Vision is a roadmap of company future, providing specific about technology and customer focus, geographic and product market to be pursued, the capability it's planned to develop, and the kind of company the management is trying to create. Visi dapat didefinisikan dengan berbagai pendekatan, yaitu the impossible dream, sesuatu pemikiran yang melampaui batas realitas, sesuatu yang diciptakan dalam tanda petik yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan diwujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Contoh pada Intel Corporation adalah getting to billion connected computer worldwide, million of server, and trillion of dollar of economic commerce, electronic commerce. Yang lain contohnya adalah satu perusahaan rental, habis rent a car, our business is renting car. Kalau kita masih ingat Eastman Kodak, alat foto, we are in the picture business. Sedangkan Microsoft Corporation, a computer in every desk and every home using great software as an empowering. Sedangkan perubahan visi Microsoft Corporation pada tahun 1999 adalah empower people through great software anytime, any place, and any device. Misi dapat didefinisikan sebagai a statement of organization people, what it wants to accomplish the larger environment, atau jalan pilihan, the chosen track, suatu organisasi untuk menyediakan barang dan atau jasa bagi pelanggannya. Berikut adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan, charting work, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin secara akurat. Syarat misi, pernyataan misi adalah market oriented, realistic, specific, market environment,
distinctive competence, and motivating. Yang lain lagi adalah pendekatan daripada mission. Ada 3 elemen of mission statement. Adalah yang pertama, customer need or what is being satisfied. Yang kedua, customer group or who is being satisfied. Yang ketiga, the company's technology, competence, and activity, or how the enterprise goes about creating and delivering value to customer and satisfying their need. Contoh daripada a company mission statement is typically focused on its present business scope, who we are, and what we do. Yang lain adalah mission statement adalah broadly describe an organization present about capability, customer focus, activity, and business makeup. Perbedaan antara visi dan misi di sisi strategi vision adalah where we are going, sedangkan mission statement adalah what we are and what we do. Contoh misi yang lain adalah misi perusahaan penerbangan sipil Singapore Airlines SQ, yaitu SIA. Singapore Airlines bekerja sama dengan Qantas dari Australia to become the world largest airline. Dan kita lihat perkembangannya Singapore Airlines luar biasa. Sedangkan misi Microsoft Corporation adalah IAYF, Information at Your Fingertips. Intel Corporation core mission is being the building block supplier to the internal economic, spurring effort to make internet more useful. Being connected is now at the center of people computing experience. We are helping to expand and capability of the personal computer platform and the internet. Sedangkan perusahaan alat-alat rumah tangga, Meta Corporation, yang buat misi sebagai to improve the quality of home life designing, building, marketing, and servicing the best appliances in the world. Yang lebih luas adalah melayani dengan terbaik minat pemegang saham, shareholder, customer, pelanggan, dan karyawan. Secara sempit menjadi pemanufaktur dan pemasar global yang berorientasi pada home appliances, alat-alat rumah tangga. Objective statement. Objective are an organization performance targets, the result and outcome it wants to achieve. They function as yardsticks for tracking an organization performance and progress. Strategic objective ada 2, yaitu strategic objective dan financial objective. Dengan strategic objective related to outcome that strengthen an organization overall, business position, and competitive vitality. Sedangkan financial objective relate to financial performance target management has established for the organization to achieve. Definisi yang lain berkaitan tentang tujuan adalah a desirable change on its characteristic or an object of effort or ambition. Syaratnya should be as specific as possible and goal should be smart. Kata dari specific, measurable, achievable, realistic, and time-based. Juga haruslah tujuan haruslah meningkatkan profitability. Yang kedua, menjadi nomor 1 di dalam pencapaian kepuasan pelanggan. 3, tumbuh di bisnis perlengkapan rumah tangga untuk orang Amerika Utara dan menjadi perusahaan perlengkapan rumah tangga terbesar ketiga dalam unit penjualan di Amerika Utara, khususnya Meta Corporation. 2 perbedaan adalah objektif. Yang pertama financial objektif,
Di sini strategic objective kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri kita bisa lihat growth and revenue berkaitan dengan objektif. Financial objective, growth in earning, higher dividends, bigger profit margin, higher returns on invested capital, attractive economy, value-added performance, strong bond and credit rating, bigger cash flow, a rising stock price, attractive and sustainable increase in market value-added recognition as a blue-chip company, more diversified revenue base, stable earning during period of recession. Sedangkan strategic objective adalah a bigger market share, quicker design to market time than a rival, an ability to get newly developed product to market quicker, higher product quality than a rival, lower cost relative to key competitor, broader or more attractive product line than rival, better e-commerce, electronic commerce, and internet sales capability than rival, superior on-time delivery, a stronger brand name than rival, superior customer service compared to rival, stronger global distribution and sales capability than rival, recognition as a leader in technology and or product innovation, wider geographic coverage than rival, higher level of customer satisfaction than rival. Beberapa contoh berkaitan tentang financial objective dan strategic objective. Contoh financial objective di Motorola. Self-funding revenue growth of 15% annually. An average return on asset of 13 to 15%. An average return on shareholder equity investment of 16 to 18%. A strong balance sheet. McCormick Corporation, yaitu to achieve a 20% on return on equity, to achieve net sales growth rate of 10% per year, to maintain an average earning per share growth rate of 15% per year. Contoh strategic objective di Citicorp to attain 1 billion customers worldwide. Sedangkan General Electric to become the most competitive enterprise in the world. Be number one or number two in each business we are in. Yang ketiga adalah globalize every activity in the company. Yang berikutnya adalah embrace internet and become a global e-business. Sedangkan contoh McDonald's adalah to achieve 100% total customer satisfaction every day in every restaurant for every customer. Contoh strategi lain adalah a company strategy consists of the combination of competitive move and business approaches the manager employ to please customer, compete successfully, and achieve organization objective. Strategi dapat didefinisikan sebagai the art or science of war, skill managing affair. Yang lain lagi the use of track in order to succeed in some purpose. Syaratnya adalah market penetration, product development and market development, and product diversification. Yang lain lagi adalah bertumbuh secara horizontal untuk strategi statement pada lini produk perlengkapan rumah tangga dan wilayah geografis seperti Eropa dan Amerika, di mana sebelumnya perusahaan tidak terwakili dengan baik dengan cara akuisisi eksternal atau kemitraan. Ini adalah Meta Corporation. Yang kedua adalah bertumbuh secara horizontal ke dalam dengan memperbaiki efisiensi dan kualitas perusahaan dan dengan menggunakan satu unit bisnis ahli dalam satu wilayah untuk memperkenalkan kualitas produk pada unit bisnis di wilayah lain. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam strategi segmen, yaitu corporate strategy, business strategy, dan functional strategy. Corporate strategy berkaitan dengan stability, growth, and retrenchment. Meta Corporation follow a corporate growth
strategy by acquiring other appliances company in order to have a full line of major home appliances. Sedangkan business strategy berkaitan dengan kompetitif and cooperative. Meta Corporation use a differentiation competitive strategy that emphasizes quality for its Meta brand's appliances so that it can sell these appliances to cost-conscious home builders. Functional strategy yaitu terdiri dari technological leadership and technological followership. Meta Corporation misalnya is converting from a manufacturing strategy of making different type of home appliances under the same brand name and in one plant to a more cost-effective strategy of making only one type of appliances, dishwasher contohnya, for many brands in a very large plant. Untuk pernyataan kebijakan policy statement, Meta Corporation will not approve any cost reduction proposal if it reduces product quality in anywhere. This policy support Meta strategy for Meta brand to compete on quality rather than on price. Tidak ada proposal pengurangan biaya yang akan disetujui jika akan mengurangi kualitas daripada produknya. Bagi Meta Corporation, sebuah perusahaan di bidang alat-alat rumah tangga, setiap produk dari yang paling murah sampai paling mahal sebaiknya menjadi superior dalam persaingan, baik dalam hal kualitas maupun kinerja. Perusahaan tidak boleh menekankan pangsa pasar pada biaya profitability. Unit bisnis harus dikelola untuk sinergi sementara secara simultan, membolehkan keahlian khusus di antara unit bisnis terus bertumbuh. Ini adalah tahapan bidang kebijakan. Yang berkaitan adalah implementasi strategi yang terdiri dari program, anggaran, dan prosedur. Contoh yang lain ada berkaitan dengan program statement, ada bekerja sama dengan BOS untuk bekerja antara BOS dan Siemens untuk mengembangkan kerjasama dalam pemasaran dan perjanjian masuk untuk mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan perlengkapan rumah tangga over Eropa. Memprakarsai sebuah program untuk menganalisis dan mengembangkan pasar asing, kemungkinan bertumbuh melalui distributor dan pemegang lisensi yang telah ada, dan kemungkinan juga melalui kemitraan. Mengembangkan alat-alat rumah tangga yang baru di benua Eropa, mengembangkan periklanan di televisi untuk Jane Eyre and Magic Chef untuk memastikan distribusi merek tersebut oleh semua dealer utama. Mengembangkan perencanaan untuk konsolidasi yang akhirnya menjadi dua pabrik modern yang besar untuk memproduksi mesin cuci dan pengerim pakaian yang sudah dilakukan secara terpisah untuk setiap unit bisnis di USA. Program statement menyiapkan anggaran menyiapkan anggaran yang menunjukkan analisis biaya manfaat, benefit to cost ratio untuk setiap program yang direncanakan, dan pernyataan seberapa banyak perusahaan untuk memberikan pengeluaran untuk setiap programnya. Yang terakhir adalah prosedur statement, mengembangkan prosedur untuk kerjasama, pembelian, dan kemungkinan kerjasama di bidang pemasaran antara perusahaan BOS dan Siemens untuk produk Hovers, terutama perlengkapan rumah tangga di Eropa. Mengkoordinir aktivitas pemasaran, pemanufaktur, dan pembelian unit bisnis melalui komite perencanaan perusahaan menyeluruh yang diketahui oleh wakil dari staf perencanaan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas penelitian dan pengembangan untuk setiap lini produk dilakukan dalam unit bisnis, di mana aktivitas tersebut dikerjakan tetap dalam koordinasi para ahli dari bagian lain perusahaan. Mengkonsolidasikan semua perikanan di bawah satu agen, tetapi juga menunjuk direktur perikanan internal untuk setiap kategori merek yang akan saling berinteraksi untuk memastikan bahwa periklanan dan promosi antara berbagai merek mencapai tujuan tetapi tidak saling
bertabrakan. Evaluasi dan pengendalian. Tahap ketiga, mengharuskan semua unit bisnis menyediakan laporan status penjualan dan biaya bulanan menurut lini produk dan kecenderungan dalam biaya. Mengharuskan semua unit bisnis menyediakan laporan tahunan yang berisi pendapatan operasi, harga pokok, dan biaya aset yang dapat diidentifikasikan dalam dolar dan tambahan dan penghapusan kekayaan. Mengharuskan semua unit bisnis menyediakan penilaian kuartalan mengenai aktivitas persaingan dan semua tren yang berpengaruh terhadap setiap unit produk. Yang keempat, mengharuskan semua unit bisnis melapor kepada kantor pusat sebelum melakukan semua rencana keuangan yang berisi. Ini beberapa satu contoh yang akan kami terangkan pada topik yang lain, yaitu tentang disertasi, aplikasi daripada rencana strategi pada disertasi dengan judul National Renewable Energy Strategy. Akan diterangkan kemudian sekilas bisa dilihat sebelum nanti disampaikan lebih rinci. Ini adalah bagian daripada disertasi yang disusun Bambang Sugiono Kuspurwono. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi rencana strategi, model strategi, jelaskan soal-soal latihan, jelaskan rencana strategi, model manajemen strategi, dan rancangan suatu rencana strategi. Silakan dibuat template-nya. Ini beberapa referensi yang bisa dijadikan acuan dan biodata dari penyusun, yaitu Bambang Sugiono Kuspurwono, dosen di School of Business and Management Universitas Ciputra, Surabaya. Beberapa kegiatan yang dilakukan, beberapa buku yang diterbitkan, asosiasi yang diikuti, kemudian ID. Terima kasih. Sampai bertemu topik yang lain. Selamat siang.